Pemirsa remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan oleh tersangka. Yang mendengar tekniknya alat bukti yang jelas tersebut sekolah datang. Ya, kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh MAS remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengundang tanda tanya. Bagaimana bisa seorang anak membunuh keluarganya? Dan faktor apa yang membuat seorang anak bisa melakukan tindakan sadis tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi dan psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat sore. Selamat sore. Ya, tampaknya baru Ibu Cassandra yang sudah bergabung. Kita akan menanti dari pihak kepolisian akan menyusul. Ibu Cassandra, ini apa sebenarnya yang terjadi sampai anak remaja usia 14 tahun bisa melakukan hal sadis seperti ini? Baik, itu sebenarnya tentu harus ada pemeriksaan untuk bisa mengetahui berbagai pertanyaan, motif, lalu kemudian juga psikodinamika dari tindakan perbuatan yang bersangkutan. Baik, faktor apa saja yang bisa membuat seorang anak di bawah umur ini melakukan pembunuhan sadis seperti ini? Pada banyak kasus terkait dengan pembunuhan terhadap orang tua, baik kepada ayah atau pada ibu, atau sebaliknya mungkin dari ayah kepada anak atau ibu kepada anak dan lain sebagainya. Tentu biasanya ada kaitan dengan faktor genetik, pola asuh, lingkungan, belajar, dan situasi mungkin yang melatar belakangi sebuah tindakan. Nah, tetapi tentu saja harus ada pemeriksaan yang mendalam yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, tersangka pelaku, untuk bisa mengetahui segala hal yang mungkin terkait dengan keputusannya dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan tewasnya orang terdekat. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menunggu adanya proses pemeriksaan tersebut untuk bisa menjawab hal tersebut. Kita bisa saja mengetahui dari berbagai kasus yang lain, tetapi setiap kasus biasanya punya kekhasan tersendiri dan tentu saja hanya bisa dijawab setelah pemeriksaan. Baik, Ibu tadi sempat menyebutkan tentang genetik dan pola asuh. Kalau tentang pola asuh itu bagaimana? Kalau tentang genetik itu seperti apa? Begini, setiap individu dalam proses tumbuh kembangnya itu pasti ada hal-hal yang tadi saya sebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembentukan perilakunya. Bagaimana faktor genetik mungkin menjadi salah satu faktor yang berperan, apakah mungkin di dalam proses pertumbuhan atau perkembangan perilakunya yang misalnya mungkin punya kesulitan dalam mengendalikan dorongan, atau mungkin ada situasi tertentu yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk mengelola emosi dan lain sebagainya. Nah, semua itu harus ada pemeriksaan untuk diketahui sebelumnya untuk bisa memberikan kesimpulan begitu. Nah, tetapi kembali lagi bagaimana seseorang tidak hanya di usia 14 tahun, di usia berapapun, ketika dia mengambil keputusan untuk melakukan tindakan ini, tentu harus ada alasan-alasan yang memang bisa menjelaskan dan terbukti ilmiah itu ada kaitannya dengan
kejadian atau keputusan yang bersangkutan untuk melakukan tindakan yang menewaskan orang lain. Baik, kalau kita mendapat informasi, MAS ini dikenal sebagai sosok yang baik, berprestasi, bahkan ikut program akselerasi begitu. Di usianya yang masih 14 tahun sudah menginjak kelas 1 SMA. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Apakah itu juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilakunya? Yang jelas, informasi yang baru kita terima itu adalah tentang faktor kecerdasan, ya. Kecerdasan itu sendiri kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Nah, apabila itu ditandai dengan kemampuan seseorang di dalam prestasi akademik, itu cenderung di kecerdasan intelektual. Tetapi kan belum diketahui dari sisi kecerdasan sosial dan emosionalnya. Dan lagi pula, sekali lagi ada faktor-faktor lain yang ikut berperan. Apakah itu pola asuh, lingkungan, tekanan, kemudian juga ada faktor belajar, dan mungkin juga ada situasi-situasi lain, misalnya situasi tertekan atau pengaruh tertentu. Nah, semua itu hanya bisa dijawab melalui pemeriksaan. Baik, kalau bicara soal kecerdasan intelektual tadi dan kecerdasan karakter begitu atau perkembangan psikologis seseorang atau mentalnya, bagaimana memastikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan lain ini berjalan dengan seimbang, Ibu? Nah, itu alasannya mengapa setiap orang tua, setiap keluarga sebaiknya juga punya kebiasaan untuk selalu melakukan deteksi dini terhadap anggota keluarganya, ya. Jadi memastikan bahwa proses tumbuh kembang itu berjalan semaksimal mungkin untuk mengetahui dan mengenali bagaimana kondisi, tidak hanya kondisi fisik tetapi juga kondisi mental, ya. Deteksi dini bagaimana kesehatan fisiknya, kesehatan mentalnya, kesehatan sosialnya, semua itu harus menjadi bagian dari pengamatan dan tentu saja peran dari orang tua untuk mengetahui bagaimana setiap anggota keluarganya bisa punya proses tumbuh kembang yang maksimal, yang tentu saja ditandai dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial yang tadi saya sebut. Baik, Ibu AKP Nurma sudah bergabung bersama kita dalam dialog. Ibu Nurma, bagaimana hasil olah TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja 14 tahun ini? Iya, baik, terima kasih. Jadi untuk olah TKP kemarin sudah dilakukan oleh PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian kita mengambil barang-barang bukti yang jelas. Ya, di sana ada percek darah, kemudian juga dari baju yang berlumuran darah, lanjut dari CCTV. Selain juga pisau yang melukai korban, itu Mbak. Baik, bagaimana hasil pemeriksaan sementara tersangka dan saksi-saksi, Ibu? Untuk saksi-saksi ya jelas kita minta keterangan bahwa mengetahui, mendengar ataupun sekiranya apa-apa saja yang kita dapat keterangan itu untuk dikumpulkan menjadi berkas, Mbak. Karena memang untuk kita itu titik terangnya pelaku atau siapa yang melakukan yang sebetulnya. Itu yang kita cari, ya. Baik, sejauh ini Ibu terduga pelaku ini yang merupakan salah satu korban luka dalam hal ini, apakah sejauh ini sudah bisa dimintai keterangan dan bagaimana kondisi terkininya, Ibu? Untuk kondisi saat ini masih di ICU, di ruang ICU, kemudian untuk keterangan kita belum bisa dapat karena memang dari Rumah Sakit Fatmawati belum memperbolehkan kita minta keterangan karena memang dalam tahap pemulihan. Untuk sementara ini ya kita juga berdoa mudah-mudahan segera sembuh untuk ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum. Karena apa? Karena keterangan dari ibu anak tersebut sangat berarti atau sangat kita perlukan. Karena satu-satunya saksi yang ada di TKP adalah ibu dari anak tersebut yang masih hidup, ya. Baik, dari saksi-saksi yang sudah diperiksa, siapa saja saksinya dan apa hasilnya, Ibu? Mungkin salah satu yang menjadi highlight adalah satpam di sekitar rumah yang menemukan tersangka ini. Iya betul, jadi yang saksi yang security ya kita sudah periksa semua 4 orang, kemudian dari tantenya, dari tantenya itu
kita mintain keterangan karena apa? Dari mulai pertama di penyerahan dari Polsek Cilandak ke PPA juga jadi mendampingi, Mbak. Jadi anak di bawah umur wajib didampingi dari baik dari keluarga itu yang wajib harus ada. Itu, Mbak. Baik, untuk dasar penetapan tersangka dari remaja ini bagaimana dan treatmentnya seperti apa untuk tersangka remaja, Ibu? Jadi untuk penetapan dari penetapan tersangka kita alat bukti yang cukup, Mbak. Jadi 2 alat bukti itu sebenarnya sudah cukup, tapi ini sudah ada 3 alat bukti dari keterangan saksi, kemudian dari barang bukti yang ada di TKP, lanjut dari keterangan yang diduga melakukan. Nah itu yang memperkuat kita menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kemudian untuk penanganannya pasti di bawah umur itu kita mengacu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 peradilan anak tentunya karena cara kita melakukan penyidikan itu beda sekali dari anak-anak kemudian juga dengan 18 tahun ke atas gitu, Mbak. Apalagi beliau ini baru adik kita ini 14 tahun kelahiran 2010 ya. Itu memang adalah tanggung jawab kita bersama agar adik-adik ini bisa kita tindak lanjuti ya. Jadi sanksi itu jelas. Siapa yang melakukan kejahatan itu ada sanksinya. Tapi kita tetap di peradilan anak itu, Mbak. Baik, saya ke Ibu Cassandra. Ibu Cassandra, ini proses hukum sedang berlangsung. Bagaimana pendampingan psikologis yang perlu dilakukan untuk anak usia 14 tahun yang terlibat dalam kasus kejahatan? Saya kira tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan bahwa ada prosedur yang tentu harus diikuti dan ditaati terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi tentu saja proses-proses itu ya salah satunya tadi ada pendampingan dari keluarga, lalu kemudian juga ada proses pemeriksaan yang juga sesuai dengan ketentuan. Ya dan ini juga sesuai dengan prinsip yang dilakukan sebagai seorang psikolog forensik ya yang juga tergabung dengan Asosiasi Psikologi Forensik. Ya saya juga berharap bahwa mungkin Asosiasi Psikologi Forensik bisa dilibatkan untuk membantu untuk pembuatan perkara. Baik, Ibu Nurma apakah sudah dilibatkan? Dari keterangan Ibu Cassandra tadi, apakah psikologi forensik sudah dilibatkan dalam kasus ini? Ya, dari penyerahan dari apsitor sudah datang kemudian sudah menemui anak yang berkonflik dengan hukum. Hari ini dari mulai tadi pagi sampai detik ini masih dilakukan pemeriksaan ya, Mbak. Baik. Kalau melihat kasus ini, Ibu, informasi yang kami dapat adalah tes narkobanya negatif. Lalu bagaimana dan kapan tes kejiwaan terduga pelaku ini akan didapat? Didapat jelas nanti yang bisa mengeluarkan dari apsitor tentunya ya. Jadi kita tunggu saja karena memang masih berlangsung pemeriksaannya, Mbak. Baik, Ibu. Kalau seandainya secara tes kejiwaan ini mengarah kepada bermasalah begitu, apa treatment hukumnya? Tapi kalau tidak bermasalah, apa treatment hukumnya terhadap remaja ini, Ibu? Oke. Jadi kita harus jelas ya, Mbak. Jadi memang semua harus pembuktian dengan bukti yang ada. Ya, jadi jika memang ada gangguan jiwa, mohon maaf, itu harus dijelaskan dengan surat atau memang di mana, kapan, ya. Jadi gangguan jiwanya itu berupa apa? Itu harus jelas. Jadi semuanya itu harus jelas dari rumah sakit mana, ya, apa yang dialami, kejiwaan apa yang harus. Jadi itu yang kita kumpulkan sekarang. Jika memang itu mengalami jiwa ya itu yang jelas ada psikologi lah yang jelas yang tahu. Nah, psikiater lah yang lebih paham ya Ibu izin. Kemudian kalau dari segi hukum kejahatan itu kita harus
bukti yang kita kumpulkan. Oleh karena itu, satu orang atau anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita tetapkan menjadi tersangka. Karena apa? Dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi, lanjut dari keterangan yang disangkakan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum. Ya, jadi kita sudah menetapkan itu harus ada cukup alat bukti, ya Mbak, gitu ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Bu Cassandra, terakhir Ibu, apakah dari sisi psikologi bisa membantu mengungkap kasus ini? Mengingat ini anak di bawah umur remaja tetapi diduga begitu, melakukan pembunuhan. Apakah dari sisi psikologi bisa dibantu untuk menggali informasi atau mungkin background yang menyebabkan faktor-faktor sehingga anak ini bisa melakukan perilaku seperti ini? Baik, selama ini Asosiasi Psikologi Forensik selalu dilibatkan, tidak hanya di Polres, tapi juga di Polda, bahkan di Mabes Polri. Jadi memang psikolog forensik yang apalagi tergabung dengan Asosiasi Psikologi Forensik, itu sudah ada kerjasama dan memang sudah sering dilibatkan dalam berbagai kasus yang diharapkan bisa membuat lebih jelas berbagai kondisi-kondisi yang mungkin diharapkan bisa membuat lebih terang perkara. Terutama salah satunya adalah yang paling penting untuk diperiksa adalah yang pertama, kompetensi seseorang untuk bisa menjalani proses hukum. Kemudian yang kedua, apakah keterangannya memang bisa dipercaya atau bisa diterima sebagai tadi yang sudah disebutkan bahwa hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi tentu hasil pemeriksaan psikologi forensik akan menguatkan apa yang juga sudah dilakukan oleh dari pihak kepolisian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apakah keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai sebuah bukti. Lalu kemudian yang berikutnya adalah motif. Biasanya dengan mempelajari dan menganalisa semua hasil kondisi yang terjadi sebelum, pada saat kejadian, dan bahkan juga setelahnya, semua perilaku itu nanti akan bisa dilakukan analisa dan kemudian bisa memberikan kesimpulan yang tadi juga sudah disampaikan. Itu alasannya pemeriksaan pun tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat. Jadi ada proses yang cukup panjang untuk menganalisa semua bukti-bukti yang ada. Yang paling akhir juga tentu mungkin ada pemeriksaan terhadap kemungkinan misalnya mungkin memalsukan atau mungkin ada berada di bawah pengaruh zat atau mungkin ada di bawah pengaruh hal yang lain. Jadi semua itu akan menjadi sebuah rangkuman yang dituangkan di dalam sebuah laporan yang tentu saja akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Baik, AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, dan psikolog Cassandra Putranto, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog sore hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam hormat Ibu. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun soal motif belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semua